tertikam karena kejahatan kita. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 52 ayat 13 sampai dengan bab 53 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang yang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Allah dinyatakan? Sebagai taruh hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mulutnya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan-depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu ia mati dia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hambaku itu sebagai orang yang benar,
akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia memperoleh orang-orang yang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Allah, Allah yang setia. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Jiwa
aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Bercahaya atas hamba-hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bacaan kedua. Ia telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16, dilanjutkan bab 5 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan.
sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Dia, nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang saudara cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus berkata, "Akulah Dia." Juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, "Siapa yang saudara cari?" Dan mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus menyambung, "Sudah kukatakan bahwa Akulah Dia. Kalau Aku yang dicari, biarlah mereka ini pergi." Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang Kau berikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu, dan diayunkannya pedang pada hamba imam agung,
sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepada aku?" Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat Imam Agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat itu kepada orang Yahudi. Baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa. Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung. Maka bersama Yesus, ia masuk pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, "Engkau kan juga murid orang itu?" Kata Petrus, "Bukan." Sementara itu para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanya Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, "Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul, dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Bapa menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan." ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung?" Yesus menjawab, "Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku?"
Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, Engkau kan juga seorang dari murid-Nya. Petrus menyangkal dan berkata, Bukan. kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus. Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu juga Jakub berkokok. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para pengiring Yesus tidak masuk ke balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Mereka menjawab, Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan. Seandainya dia tidak berbuat sesuatu kejahatan. Lalu Pilatus berkata, Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri. orang-orang Yahudi menjawab, Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah dinyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Apa engkau raja bangsa Yahudi? Jawab Yesus, Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya? Lalu Pilatus berkata, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan? Kemudian Yesus memberi jawaban ini, Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja? lalu Yesus menyahut, Benar, saya raja. Saya
dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cintakan kebenaran mendengar suara saya. Pilatus berkata, Apa itu kebenaran? sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seseorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apa kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? Mereka berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu, Pilatus menyuruh bawa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus, dan sehelai mantel ungu untuk mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, Salam, hai Raja bangsa Yahudi. sambil menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar dan bermahkota duri dan bermantel ungu. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, Lihatlah manusia ini. ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus, mereka berteriak, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus. Ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia. Orang-orang Yahudi berkata, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab dia mengaku putra Allah. mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, Dari mana engkau? tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, Engkau tidak mau berbicara kepadaku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau?
Jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan kaisar. Mendengar itu Pilatus mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Buang saja, salibkanlah dia. kata Pilatus kepada mereka, Aku harus menyalibkan rajamu. para imam kepala menjawab, Satu-satunya raja kami ialah kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya, dan keterangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan menulis raja bangsa Yahudi, tetapi ia sendiri berkata, Saya raja bangsa Yahudi. Tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis, tetap kutulis. sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan.
Karena itu mereka berkata satu sama lain, "Jangan kita memotongnya, baiklah kita undi saja, siapa yang akan mendapatnya." Demikianlah terjadi, supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, "Mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka." Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, itulah anakmu." Lalu Yesus berkata kepada murid-Nya, "Itulah ibumu." Dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, Ia berkata, "Aku haus." Dari situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah mencicip cuka itu, Ia berkata, "Selesailah sudah." Lalu Ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Hari itu persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serdadu-serdadu datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus.
Yesus dengan tombaknya, dan segera darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci. Tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang yang akan memandang dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dengan kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman. Di dalamnya ada satu kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, suatu jeritan hamba Yahweh yang menderita yang kita dengarkan bersama-sama dalam kisah sengsara penghormatan salib suci Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadat ini, peranan yang sangat penting dalam renungan gereja perdana, gereja purba terhadap wafat dan kesengsaraan. Kisah sengsara ini bukanlah terutama catatan kisah peristiwa, melainkan renungan yang paling dalam peristiwa, dan tentu perlu kita tafsirkan dalam hidup kita sebagai murid-murid, pengikut Yesus Kristus di dalam gereja Katolik. Dan inilah yang merupakan sarana di dalam permenungan dan penafsiran yang
disampaikan dalam bacaan pertama oleh Nabi Yesaya, dan aspek kesengsaraan bahwa Yesus diketengahkan dalam peristiwa ini berarti bagi penafsiran seluruh hidup perjuangan Yesus Kristus. Aspek ini ialah kesengsaraan hamba Yahweh yang menderita dan kemuliaannya yang menakjubkan banyak orang. Dalam garis tersebut, kisah sengsara ini sungguh merupakan suatu pengalaman bagaimana Allah sesungguhnya sungguh mencintai umat manusia, walaupun kerap kali jatuh dalam kesalahan dan dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kemuliaan Yesus Kristus sebagai Imam Agung masuk dalam kemuliaan surgawi, dan keluhurannya disampaikan oleh penulis surat kepada orang Ibrani dalam bacaan kedua. Jumat Agung yang penuh dengan permenungan yang mendalam ini akan kehilangan nilainya jika hanya kesengsaraan Kristus yang mendapat perhatian. Kesengsaraan itu harus menjadi awal pemuliaan Allah di dalam diri Kristus melalui palang salib hina, sekaligus juga merupakan pemuliaan kita kalau kita tetap bertahan dengan setia memikul salib Kristus yang diwariskan kepada kita dalam hidup ini. Dalam situasi apapun, dalam pencobaan apapun, kita diajak untuk tetap bertahan dalam kesetiaan iman kita akan salib Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam kisah yang panjang dalam Injil menjelaskan tentang kemuliaan, wibawa, kuasa Yesus yang sengsara. Sudah sejak peristiwa di Taman Zaitun, di mana Yesus dengan seluruh karya pengorbanan dan penyerahan dirinya membuat lawannya bergetar. Tetapi dia tidak melakukan suatu atraksi pembelaan diri, karena ia harus memenuhi rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya. Ia melakukan segala sesuatu bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan taat setia melaksanakan apa yang telah Allah Bapa mandatkan kepadanya. Demikian juga kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita juga diberi mandat untuk meneruskan karya belas kasih Allah yang luar biasa ini untuk kita terapkan dalam hidup kita bersama. Hari ini kita merayakan secara khusus kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus sebagai suatu misteri hidup dalam suasana yang mencekam, dalam suasana yang menakutkan, dalam situasi yang tidak normal, tetapi tidak akan pernah mengurangi makna kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Justru dalam situasi yang demikian kita diajak untuk semakin memaknai hidup kita dengan seluruh peristiwa susah, derita, sengsara dalam situasi yang sulit seperti saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kesetiaan ketaatan kita kepada Allah juga tentu kesetiaan ketaatan kita untuk mendengarkan suaranya melalui siapa saja, melalui himbauan apa saja, terutama dalam situasi seperti ini. Himbauan melalui pemerintah, himbauan melalui gereja. Kita diajak untuk mentaati suara Tuhan. Sedih, ya memang sedih. Kita tidak dapat merayakan sebagaimana mestinya seperti tahun-tahun sebelumnya.
Tetapi inilah rencana Tuhan yang tidak pernah akan kita mengerti. Bapak Ibu Saudara saudara kasih, semoga dengan peristiwa perayaan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus ini, wafatnya dan kebangkitannya memberikan suatu jaminan semangat hidup baru kepada kita untuk bangkit dari kelemahan-kelemahan kita. Dalam peristiwa ini, mari kita renungkan lebih dalam apa rencana dan maunya Tuhan dalam peristiwa ini, dan sudah benarkah dan sudah tepatkah atau layakkah, pantaskah hidup saya, karya saya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak perlu mencari kesengsaraan sebagai suatu pembelaan diri ataupun kesengsaraan sebagai suatu masokisme dalam hidup kita, melainkan untuk memberikan suatu arti hidup kita kepada Allah dan sesama. Dalam kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan ini, kita tidak untuk mencari menyiksa diri kita, tetapi mari kita lepaskan segala beban, susah, derita, ketakutan, kecemasan kita di palang kayu salib Kristus. Mari kita bersujud bersembah di hadapan kakinya. Sengsara akan menemui kita di jalan hidup yang ditunjuk oleh Tuhan kepada kita seperti saat ini. Kesengsaraan itu tertenun di dalam hidup kita, tapi bagaimana kita harus mengatasinya? Siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan segala keinginannya. Inilah satu-satunya jalan yang menghantar kita kepada kemuliaan kebangkitan bersama dengan Kristus. Mari kita percayakan seluruh hidup kita, seluruh keluarga kita, seluruh negeri kita dan bumi kita kepada Yesus Kristus yang tersalib, wafat dan bangkit untuk kita. Semoga terpujilah Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat meriah. Untuk Gereja Kudus. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk Gereja Kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikan karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk Bapa Suci, marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita, Paus Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup
bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristian yang Engkau percayakan pada penggembalaannya berkembang dalam iman. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Agustinus Agus dan semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja dan segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para calon baptis, marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu keraimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali, segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk persatuan umat Kristiani, marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba puteramu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang Yahudi, marilah kita berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengobarkan dalam hati mereka cinta akan sesama dan meneguhkan kesetiaannya akan perjanjiannya. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang tidak percaya akan Kristus, marilah kita berdoa pula
untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus, mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran, layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian, sehingga selalu berhasrat mencari Engkau, dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua, dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang-Mu, dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia, terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang menderita, saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk seluruh dunia yang sedang menghadapi pandemi virus corona, marilah kita berdoa pula bagi seluruh dunia yang menderita karena pandemi virus corona, khususnya bagi mereka yang menderita konsekuensi dari pandemi saat ini. Semoga Allah dalam belas kasihan-Nya boleh melindungi mereka yang menderita, meringankan rasa sakit dari mereka yang sakit,
memberi kekuatan kepada yang merawat para korban pandemi, dan menyambut orang-orang yang meninggal karena pandemi ini ke dalam kedamaian abadi. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, perlindungan kami dalam setiap bahaya, tempat kami berpaling dalam kesusahan kami. Dalam iman, kami berdoa, pandanglah dengan belas kasihan orang-orang yang menderita, memberikan istirahat kekal kepada orang meninggal, serta penghiburan bagi orang yang berduka, penyembuhan bagi yang sakit, kedamaian bagi yang sekarat, kekuatan bagi petugas kesehatan, kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, dan keberanian untuk menjangkau semua orang dalam cinta, sehingga bersama-sama kami dapat memuliakan nama-Mu yang suci dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi intensi yang masuk pada hari ini. Berkatilah mereka yang telah meninggal, terutama almarhum Aloysius Bansa, almarhum Ibu Teresia Anda, almarhum Ibu Diana Junaiti, almarhum Dakun, dan juga almarhumah Ibunda Natalia Une. Kiranya Engkau memberikan istirahat kekal kepada mereka, memberikan kedamaian, mengampuni segala dosa-dosa mereka, sehingga mereka boleh bersatu dengan Engkau di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lihatlah kayu salib, di sini bergantung Kristus, penyelamat dunia. Lihatlah kayu salib, di sini bergantung Kristus, penyelamat dunia. Lihatlah kayu salib,
Di sini bergantung Kristus, penyelamat dunia.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Inilah anak domba Allah, ia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan pernah izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya belas kasihan-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh berkat dan hidup bakti kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.